Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Sebelumnya perkenalkan, saya Miftahul Rahmatul Sabila dengan NIM 20231436. Video kali ini mengenai mata kuliah Pendidikan Pancasila. Ada 4 materi yang akan kita bahas di video ini. Langsung saja, yang pertama adalah mendeskripsikan berbagai sistem etika politik dan ideologi-ideologi besar dunia. Berbagai sistem etika politik dan ideologi besar di dunia mencerminkan pemikiran dan pandangan tentang bagaimana kekuasaan harus dijalankan, bagaimana masyarakat harus diatur, dan bagaimana nilai-nilai moral harus ditetapkan dalam ranah politik. Berikut adalah beberapa di antaranya, yaitu pertama, liberalisme. Liberalisme adalah sebuah ideologi yang menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, pluralisme politik, dan pasar bebas. Ini termasuk dalam spektrum politik yang menekankan pada perlunya pembatasan kekuasaan pemerintahan untuk melindungi hak-hak individu. Yang kedua adalah konservatisme. Konservatisme adalah pandangan politik yang menekankan pada pemeliharaan tradisi, nilai-nilai moral, otoritas, dan stabilitas sosial. Konservatis cenderung memperjuangkan kelestarian institusi yang telah ada dan menolak perubahan sosial yang drastis. Ketiga ada sosialisme. Sosialisme adalah ideologi yang mengadvokasi kepemilikan bersama atas sumber daya ekonomi dan distribusi yang adil atas kekayaan. Ini sering dianggap sebagai alternatif terhadap kapitalisme dengan penekanan pada keadilan sosial, kesetaraan, dan pemerataan kekayaan. Selanjutnya yaitu komunisme. Komunisme adalah suatu sistem sosial dan politik di mana sumber daya ekonomi dimiliki secara bersama oleh masyarakat dan diatur oleh pemerintahan atau oleh sebuah partai komunis. Ideologi ini mengejar visi masyarakat tanpa kelas dan negara yang dianggap sebagai tujuan akhir dari perkembangan sejarah. Yang kelima ada anarkisme. Anarkisme menolak otoritas pemerintah. Ini menekankan pada kebebasan individu dan penghapusan institusi-institusi yang dianggap represif, termasuk negara. Berbagai aliran anarkisme mengadvokasi organisasi masyarakat yang berdasarkan pada koordinasi horizontal dan kerjasama sukarela. Keenam ada konservatisme sosial. Konservatisme sosial menekankan pada nilai-nilai tradisional dalam hal moral dan sosial. Ini meliputi penolakan terhadap perubahan radikal dan tatanan sosial, dukungan terhadap keluarga tradisional, dan penekanan pada kepatuhan terhadap agama. Ketujuh ada feminisme. Feminisme adalah gerakan sosial dan politik yang menekankan pada kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Ini melibatkan kritik terhadap struktur kekuasaan yang mendukung ketidaksetaraan gender dan upaya dalam mengubahnya. Terakhir, yang ke-8 ada multikulturalisme. Multikulturalisme adalah pendekatan terhadap politik dalam masyarakat yang menekankan pada pentingnya mengakui, menghormati, dan memelihara keberagamaan budaya, agama, dan identitas etis dalam suatu negara. Nah, tentu saja ada berbagai variasi dalam setiap ideologi ini, dan dalam prakteknya, politik seringkali kompleks dan berkaitan dengan konteks historis, budaya, dan ekonomi masing-masing negara. Materi kedua yaitu membandingkan sistem etika Pancasila dengan liberalisme dan komunisme. Pertama, Pancasila. Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia, menggabungkan 5 prinsip utama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menekankan pada keadilan sosial, persatuan, dan kepemimpinan yang bijaksana. Hal ini mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama Indonesia, menempatkan kepentingan kolektif di atas kepentingan individu. Lalu, liberalisme. Liberalisme menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, pluralisme politik, dan pasar bebas. Ini menempatkan nilai-nilai individu di depan nilai-nilai kolektif
dan memandang bahwa pemerintah harus membatasi campur tangan dalam urusan individu sebanyak mungkin. Sementara Pancasila menempatkan penekanan pada keadilan sosial dan nilai-nilai kolektif. Liberalisme lebih menekankan pada kebebasan individu dan hak-hak individual. Sementara komunisme adalah sistem sosial dan politik yang mengadvokasi kepemilikan kebersamaan atas sumber daya ekonomi dan penghapusan kelas sosial. Visi komunisme adalah masyarakat tanpa kelas, di mana semua sumber daya dipertahankan bersama dan didistribusikan secara merata. Perbedaan mendasar antara Pancasila dan komunisme adalah bahwa Pancasila mengakui eksistensi dan peran penting agama dalam masyarakat. Sementara komunisme seringkali bersifat etis atau sekuler. Pancasila juga memberikan penekanan pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sementara komunisme seringkali mengarah pada pemerintahan otoriter yang dipimpin oleh komunis. Selanjutnya, materi ketiga adalah menganalisis Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, Indonesia seringkali disebut sebagai ideologi terbuka. Konsep ideologi terbuka ini diperkenalkan oleh pendiri Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Ideologi terbuka berarti Pancasila bersifat inklusi, adaptasi, dan terbuka terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Berikut ini adalah analisis tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama adalah inklusivitas. Pancasila mengakui keberagaman budaya, agama, suku, dan keyakinan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip Pancasila dirancang untuk mencakup berbagai kepentingan dan pandangan yang ada di dalam masyarakat. Ini mencerminkan semangat inklusivitas di mana semua warga negara tanpa memandang latar belakang atau kepercayaan diakui dan dihormati. Lalu, adaptabilitas. Pancasila memiliki kemampuan untuk beradaptasi dalam perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsipnya dapat diinterpretasikan ulang atau diterapkan sesuai dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang. Misalnya perkembangan konsep Pancasila sebagai pandangan hidup, memperluas makna Pancasila dalam sekedar filsafat negara menjadi pedoman bagi kehidupan yang berbangsa dan bernegara. Lalu terbuka terhadap perkembangan. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengakui bahwa masyarakat Indonesia harus berkembang dan berubah seiring waktu. Oleh karena itu, Pancasila memungkinkan adanya perubahan dan pembaruan dalam konteks pemikiran dan kebijakan politik untuk menjawab tantangan dan kebutuhan yang muncul. Lalu menyatukan berbagai pandangan. Pancasila dianggap sebagai ideologi terbuka karena mampu menjadi kerangka kerja yang dapat menyatukan berbagai pandangan politik, agama, dan budaya di Indonesia. Meskipun ada perbedaan dalam interpretasi dan penerapan Pancasila, nilai-nilai dasarnya tetap menjadi titik persatuan bagi berbagai kelompok masyarakat. Lalu, dialog dan konsensus. Pancasila mendorong terbukanya ruangan dialog dan mencari konsensus di antara berbagai kepentingan. Jadi, melalui konsep ideologi terbuka, Pancasila mencerminkan semangat inklusif, adaptif, dan progresif. Materi yang keempat atau materi yang terakhir adalah menjelaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan persyaratan terwujudnya Indonesia baru yang dilandasi semangat toleransi. Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya Indonesia baru yang didasari oleh semangat toleransi. Ideologi terbuka Pancasila menawarkan kerangka kerja yang inklusif, adaptif, dan terbuka terhadap pandangan yang pada gilirannya menunjukkan semangat toleransi di antara masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah beberapa cara di mana Pancasila sebagai ideologi terbuka mendukung terciptanya Indonesia baru yang berlandaskan toleransi. Yang pertama yaitu inklusivitas dan pengakuan terhadap keberagamaan. Pengakuan terhadap keberagaman ini merupakan langkah awal dalam membangun masyarakat yang toleran. Lalu, adaptabilitas terhadap perubahan. Lalu ada dialog dan musyawarah. Selanjutnya ada kesepakatan bersama atas nilai-nilai dasar. Lalu, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan aspek penting dari semangat toleransi. Nah, dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi terbuka memberikan kerangka kerja yang kuat bagi terciptanya Indonesia baru yang dilandasi oleh semangat toleransi. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf.
Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.